Perkenalkan, nama saya Eliana Pulubeda dan teman saya Afifa Inaya Baat. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan perencanaan kewirausahaan. Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran atau marketing plan adalah sebuah perencanaan tertulis yang di dalamnya berisi beberapa komponen pemasaran yang meliputi analisis, target, kegiatan, dan anggaran pemasaran. Perencanaan pemasaran menguraikan deskripsi rinci komponen-komponen tersebut agar dipahami pihak internal dan eksternal usaha. Perencanaan pemasaran akan menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan strategi pemasaran sebuah usaha. Selanjutnya adalah cara membuat perencanaan pemasaran beserta contohnya. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, maka perencanaan pemasaran adalah peta yang menunjukkan arah dan tujuan akhir. Seluruh kegiatan pemasaran seperti selayaknya peta, perencanaan pemasaran juga memiliki beberapa titik yang harus dilalui agar sampai pada tujuannya. Titik tersebut yaitu komponen yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah rencana pemasaran yang penting untuk menentukan strategi dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya ada membuat ringkasan eksekutif pemasaran. Yang harus kamu lakukan saat membuat perencanaan pemasaran itu membuat ringkasan eksekutif pemasaran. Seperti sebuah prolog, ringkasan eksekutif harus singkat, padat, jelas, dan disertai dengan kalimat yang mengajak orang lain membaca hingga akhir. Kamu cukup menuliskan visi dan misi pemasaran usaha secara singkat, disertai dengan strategi apa saja yang akan dituangkan pada ketujuh komponen lainnya. Selanjutnya adalah menentukan target pemasaran. Target pemasaran adalah akan menjawab siapa yang ditunjukkan pada produk atau layanan usahamu. Target pemasaran akan menjadi patokan ke-6 komponen perencanaan pemasaran lainnya. Hal ini karena strategi pemasaran akan mengikuti hasil analisis selera, kebutuhan, dan kebiasaan apa saja yang diminati target pemasaran. Salah satu cara yang umum digunakan pada perencanaan pemasarannya itu membuat buyer persona. Buyer persona merupakan representatif individu dan target pemasaran. Kamu bisa mengambil salah satu contoh calon pembeli dengan menjelaskan usia, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan ciri khas lain. Buyer persona berfungsi supaya kamu dan pembaca bisa memiliki gambaran target pemasaran secara spesifik. Selanjutnya adalah menyusun konten strategi pemasaran. Setelah mengetahui target pemasaran, penyusunan konten strategi pemasaran akan terasa lebih mudah. Konten strategi pemasaran merupakan rencana aktivitas pengendalian produk atau layanan usaha yang disesuaikan dengan target dan calon pembeli. Agar tepat sasaran, kamu bisa membagi 3 jenis konten strategi pemasaran sesuai dengan tujuanmu memasarkan produk atau layanan. 3 jenis konten tersebut yaitu recognition, consideration, dan action. Dalam hal apapun, kompetitor masih menjadi tempat belajar yang baik bagi perkembangan suatu bidang, termasuk di bidang strategi pemasaran usaha. Oleh karena itu, menganalisis kelebihan dan kekurangan dan celah apa yang bisa kamu manfaatkan dari kompetitor menjadi tahapan wajib pada perencanaan pemasaran. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menilai kinerja kompetitor, yaitu menjadi pembeli produk atau layanan mereka dan menganalisis kekurangan produk atau layanannya. Selain itu, kamu bisa mempelajari apa saja dan bagaimana kompetitor menggunakan marketing tools seperti media sosial, iklan, dan hubungan dengan konsumen. Kamu juga bisa langsung bertanya kepada konsumen kompetitor untuk mengetahui penilaian mereka tentang produk atau layanannya. Analisis kompetitor akan menghasilkan strategi pemasaran yang berdasarkan secara real time. Adapun berbagai cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat strategi pemasaran efektif dan tepat guna, yakni dengan riset pemasaran untuk mengetahui cara apa saja dan bagaimana membuatnya. Kamu bisa membaca artikel riset pemasaran. Selanjutnya adalah membuat KPI, Key Performance Indicator. Untuk mengukur keberhasilan strategi pemasaran, perlu sebuah indikator penilaian yang sering disebut KPI. Agar efektif, kamu perlu membuat KPI di setiap kegiatan pemasaran dan marketing tools yang digunakan berisi matrik penilaian. KPI akan menjadi patokan kinerja pemasaran usahamu agar sesuai dengan tujuan awalnya. Selanjutnya adalah merencanakan anggaran kegiatan pemasaran. Merancang anggaran pemasaran bisa berakibat fatal pada prosesnya. Oleh karena itu, kamu harus merencanakan setiap pengeluaran sesuai dengan budget usaha saat ini dan strategi apa saja yang akan diusung. Jangan lupa untuk memisahkan anggaran pemasaran dan operasional.
Campuran antara keduanya bisa mengakibatkan ketidakefektifan kegiatan pemasaran dan berkurangnya pendapatan usaha. Selanjutnya adalah membuat kegiatan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan pemasaran sebaiknya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan job desk masing-masing tim. Kamu bisa melimpahkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuan setiap individu yang tersebar di seluruh tim. Untuk mengaturnya, kamu juga perlu sebuah manajemen pemasaran. Dengan adanya manajemen pemasaran, alur instruksi, perencanaan, dan evaluasi kegiatan pemasaran bisa dipertanggungjawabkan secara tepat. Selanjutnya adalah merencanakan penggunaan marketing tools. Setelah menentukan target hingga membuat kegiatan perencanaan, kamu bisa mulai merencanakan marketing tools yang tepat untuk mewujudkan strategi pemasaran. Pemilihan marketing tools disesuaikan dengan tipe strategi marketing, apa yang ingin dibangun. Kamu boleh menentukan sesuai dengan jenis usaha. Tidak harus FOMO, kamu bisa menggunakan marketing tools yang out of the box agar unik dan menyita perhatian konsumen. Contoh perencanaan pemasaran. Pasti tidak sedikit dari kamu yang masih berada pada tahap awal pembuatan perencanaan pemasaran dan bingung memilih inspirasinya. Kamu bisa melihat beberapa contoh perencanaan pemasaran perusahaan-perusahaan terkenal dengan mengetahui tips-trik yang mereka terapkan. Bisa saja kamu terapkan juga dengan sistem ICM, amati, tiru, modifikasi. Tanpa adanya perencanaan pemasaran yang jelas dan pertimbangan yang matang akan berdampak negatif pada kegiatan pemasaran usahamu. Setiap komponen perencanaan pemasaran secara otomatis menjadi panduan seluruh tim dan mewujudkan gagasan pemasaran. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Selain diambil dari definisi secara umum, berikut pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Selanjutnya adalah segmentasi pasar menurut para ahli. Pada tahun 2013 mengatakan segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi suatu segmen-segmen sasaran penjualan tertentu yang akan dicapai dengan menggunakan marketing mix. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Strategi segmentasi pasar sendiri umumnya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu segmentasi demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Selanjutnya adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usaha, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Jenis desegmentasi demografis sering diterapkan perusahaan dalam menentukan segmentasi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Selanjutnya segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Jenis segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca, keadaan tanah, dan lokasinya. Segmentasi perilaku. Penerapan segmentasi ini akan membantu Anda mengetahui bagaimana tingkah laku dari seseorang konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Selanjutnya adalah dasar segmentasi pasar. Menentukan calon konsumen dalam segmentasi pasar memerlukan pertimbangan dan penilaian tertentu. Ada beberapa syarat yang mendasari konsumen itu akan masuk ke dalam pasar yang dituju perusahaan. Beberapa dasar segmentasi pasar diantaranya: target pasar bisa diukur, misalnya dari segi jumlah atau usia, bisa diakses, skala target pasar cukup besar, bisa dibedakan, pasar yang dituju bisa memberi keuntungan untuk perusahaan, bisa menjadi sasaran dari program pemasaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar, setiap perusahaan tentu memiliki visinya masing-masing. Visi tersebut akan berpengaruh juga terhadap tujuan segmentasi pasar yang direncanakan. Sasaran pasar lebih jelas. Salah satu alasan dilakukan segmentasi pasar adalah karena pasar bersifat heterogen. Segmentasi pasar akan memunculkan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan homogenitas dan akan mempermudah perusahaan dalam menyusun strategi bisnis mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.